Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 562, Perlombaan Sadolen. Luli tidak akan rugi apa-apa. Pesanan dari Grandmaster harus telah dikirim ke pasukan dan keluarga di Central Plains. Keempat kekuatan, khususnya, harus menerima peringatan. Siapapun yang berani membunuh Luli secara terbuka dalam 10 tahun akan menantang otoritas Grandmaster. Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, prajurit tertinggi di dunia. Dia telah berada di posisi itu selama lebih dari 1000 tahun. Otoritas Mahaguru berakar kuat di benak banyak orang. Dia bisa melindungi Luli selama 100 tahun, belum lagi hanya 10 tahun, dan keluarga masih tidak akan memiliki oposisi. Secara terbuka, tidak ada yang berani membuat masalah Luli kecuali pemusnahan keluarga mereka adalah apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, Luli tidak sakral dari 12 keluarga kerajaan sekarang. Dalam kekuasaannya untuk menghukum keluarga yang menyebabkan gangguan di Gurun Utara, tidak ada yang bisa membunuhnya secara terbuka. Berbeda baginya, ia bisa memusnahkan murid yang membuat masalah. Secara internal, 12 keluarga kerajaan harus dalam kondisi yang lebih buruk daripada yang terlihat. Ada skema licik merenung di Aula Pembantai Iblis juga. Jika Luli membuat keributan besar dan keluarga di balik setiap upaya pembunuhan akan menderita. Grandmaster telah berjanji untuk melindungi Luli di depan umum sehingga tidak ada keluarga yang berani menyebabkan masalah pada Luli. Mammoth Rache, Titan Rache dan Cian Phoenix Rache berasal dari zaman kuno. Suatu kali, 12 keluarga kerajaan bermaksud agar mereka lenyap. Dari sudut pandang 12 keluarga kerajaan, mereka akan membunuh anggota ras yang masih hidup. Ini mungkin tampak seperti masalah serius tetapi kenyataannya tidak. 3 ras bukan satu-satunya yang memiliki anggota yang selamat. Banyak ras yang melakukannya. Di banyak daerah rahasia dan dunia kecil, di sana tersembunyi banyak ras kuno. Bagi 12 keluarga kerajaan di Central Plains, anggota ras yang masih hidup bukan merupakan ancaman besar dan mereka diizinkan untuk hidup. Bagi keluarga di Central Plains, menyembunyikan beberapa ras alien dan bahkan berdagang dengan mereka tidak ada artinya. Tentu saja, jika seseorang ingin membuat keributan besar, itu akan menjadi cerita lain. Luli yakin bahwa Istana Samsara, Hades Society, keluarga Lu dan Paviliun Bunga tidak akan berusaha memulai perkelahian bahkan jika Dewa Meng akan diekspos. Paling-paling, mereka akan mengutuk baik dalam pidato maupun tulisan dan mengirim beberapa kambing hitam ke Gurun Utara. Prajurit yang sangat kuat tidak akan dikirim. Karena, jika mereka melakukannya, mereka akan memprovokasi Grandmaster. Yang mana yang lebih serius, untuk membunuh beberapa ras alien yang masih hidup atau menyinggung sang Grandmaster. Keempat kekuatan tahu jawabannya. Keempat kekuatan tidak akan melakukan apapun yang dianggap buruk selama mereka tidak memiliki keluarga patriark yang bodoh. Paling buruk, Luli bisa menghancurkan semua lorong ke dunia sepi. Setelah beberapa waktu, koneksi baru ke Heaven Reverse Universe mungkin muncul. Tentu saja, Luli tidak bisa memberitahu Dewa Meng tentang semua ini. Luli hanya yakin bahwa tidak ada kekuatan besar akan datang pada mereka bahkan God of Meng terkena. Jika itu terjadi, Luli akan mencoba yang terbaik untuk menjaga dunia yang sunyi tetap aman. Jika itu tidak bisa dilakukan, dia akan mengirim semua bahan mistis yang dia dapatkan baru-baru ini ke dunia sepi dan menutup semua bagian. Baik, melihat betapa cemasnya Luli, Dewa Meng berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan pergi denganmu. Jangan membawa terlalu banyak orang. Pejuang dari alam rendah akan menyeret kita ke bawah. Oke, kita akan pergi dengan Yecha dan Patriark ketiga. Kali ini, tujuan utamanya adalah menyelamatkan Luling. Dengan lebih banyak orang, mereka akan menjadikan diri mereka target yang lebih besar. Jika Yu Huasen atau Zi Huanyu telah membuat terobosan, mereka bisa ikut tetapi Luli tidak merasa punya. Luli mengirim pesan agar Yecha datang dan meminta Ming Yu untuk mengalokasikan lebih banyak orang untuk menjaga dunia kecil bersama Green Dwarf. Nyonya Yan diberitahu untuk tetap mengawasi situasi Gurun Utara dan membunuh siapapun yang berani membuat keributan atau dari luar. Dari Gurun Utara, segera kembali beberapa berita. Zi Huanyu dan Yu Huasen masih berkultivasi tertutup. Anggota dua keluarga mengatakan bahwa mereka akan untuk beberapa waktu. Ayo pergi tanpa mereka. Luli memutuskan untuk pergi ke dataran awan segera setelah Yecha datang. Dengan Dewa Meng mengiringi mereka,
Luli lebih yakin akan keberhasilan misi. Adapun masalah apapun yang akan terjadi setelah itu, dia akan berguling dengan pukulan. Sekelompok tahanan yang dihukum dikirim ke kaki Gunung Salju Naga. God of Meng mengirim beberapa yang selamat dari White Hair Rache. Yecha dan Ming Yu harus datang setelah 1 atau 2 hari karena mereka berdua perlu membuat pengaturan. Luli berpikir dia mungkin juga akan meluangkan waktu untuk melatih keterampilan jiwa hancurnya. Dari kaki Gunung Salju Naga, tangisan kesakitan menyebar. Ada lebih banyak tahanan terkutuk yang dikirim selama waktu ini. Mereka tidak kuat tetapi mereka memiliki Soul Pons mengingat bahwa mereka semua telah mencapai setidaknya Soul Pond Realm. Dewa Meng duduk dengan kaki bersila di atas Gunung Salju Naga. Dia akan memeriksa Little White di Ding of Barbarian God dan melirik Luli di kaki Gunung Salju sesekali. Dewa Meng tersenyum. Luli dan Little White keduanya tumbuh. Meskipun Luli belum mempelajari makna mendalam untuk menjaga agar gelombang kejutnya lebih kuat, dia telah membuat keterampilannya cukup kuat. Dewa Meng tidak khawatir tentang alam Luli. Butuh waktu untuk membangun roda takdir. Paling-paling, hanya satu yang bisa dibuat selama sekitar setengah tahun. Kalau tidak, fondasi tubuh tidak akan solid dan masalah bisa muncul. Luli hampir berusia 18 tahun tetapi bagi Dewa Meng, dia hanyalah seorang anak kecil, seorang anak yang telah tumbuh cepat. Jika Luli bisa bertahan hidup, ada banyak yang bisa diharapkan darinya. Suatu hari kemudian, Yecha dan Ming Yu datang. Luli tidak akan membawa Ming Yu bersamanya. Ming Yu akan tinggal dan mengelola Gurun Utara dengan Nyonya Yan. Masalah-masalah di tangan Yecha telah dipindahkan ke Ming Yu. Luli mengatakan pada Ming Yu untuk tidak melepaskan orang yang mencurigakan. Lebih baik membunuh seseorang tanpa kedengkian daripada membiarkan orang-orang di Central Plains belajar tentang dunia yang sepi. Melihat betapa seriusnya Luli, Ming Yu segera pergi untuk memobilisasi prajurit yang lebih kuat untuk datang dan menjaga di dunia kecil Green Dwarf. Pada saat yang sama, banyak prajurit yang menjaga di daerah setan agar tidak ada pengintai yang bisa mendekat. Nyonya Yan mengirim banyak pasukan ke laut di selatan demi pengawasan. Ada 2 pengintai dan pengintai yang bisa dikenali dalam pakaian biasa untuk mencegat sebanyak mungkin pengintai dari Central Plains. Terlebih lagi, Nyonya Yan menanam banyak informan di seluruh kota dan keliaran Gurun Utara untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil tindakan cepat jika ada yang salah saat Luli pergi. Setelah Luli dan Nyonya Yan menyelesaikan semuanya, Luli memutuskan untuk pergi. Dia mengatakan pada Yegu dan Ceker untuk bertanggung jawab menjaga Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang aman. Luli memeriksa Little White di Ding of Barbarian God dengan kekuatan psikis. Dia mengetuknya dan berkata, "Little White, bangun." Little White membuka matanya dan setelah petir dihasilkan dari tanduknya, Ding Dewa Barbar berhenti membagikan petir. Dalam beberapa saat, tutupnya terbuka dan Little White berlari keluar. Kita harus bekerja. Luli memeluk Little White dan berkata dengan sayang, ikut aku dan bantu aku membunuh seseorang. Mencicit, mencicit. Putih kecil menjilat wajah Luli dengan gembira. Luli memperhatikan bahwa Little White memiliki bulu putih segar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, petir tidak dapat menghancurkan bulu Anda sekarang. Atau apakah Anda kebal terhadap petir? Mencicit, mencicit. Little White mengangguk bangga. Itu mencoba terlihat sombong tetapi sebenarnya terlihat lebih lucu daripada sombong. Luli menyeringai dan membiarkan si kecil putih menyingkirkan Ding Dewa Barbar. Dia berkata kepada Dewa Meng dan Yecha, bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi ke Gunung Titan dulu. Dewa Meng berkata, saya telah mengundang ke LV, patriark keluarga ras Sadolen, untuk datang dan dia pasti telah tiba di Gunung Titan saat kita bicara. Kita akan lebih aman jika dia ikut. Yecha mengangguk setuju. Tetapi dia benar-benar menyadari kebingungan di mata Luli dan menjelaskan, perlombaan Sadolen memiliki bakat ini. Mereka dapat membangun pengaturan ilusi yang sangat kuat untuk menyembunyikan jejak kita. Patriark keluarga perlombaan Sadolen ada di alam Dewa Mulia, jika aku benar. Terlepas dari prajurit Realm manusia Sovereign, orang lain tidak akan dapat mendeteksi kita. Petik 2. Ini luar biasa. Keyakinan Luli meningkat. Mereka tidak akan menuju perkelahian tetapi untuk diam-diam menyelinap ke aula awan hanyut, menemukan Luling dan menyelamatkannya. Peluang mereka untuk sukses akan lebih besar dengan bantuan bakat seperti itu. Bab 563, Dataran Awan. Awalnya, ada 18 balapan di dunia sepi. Setelah pemimpin klan ras Stellar dibunuh sesuai dengan rencana Luli,
Dewa Meng menyatukan dunia yang sepi dan dia juga memusnahkan beberapa ras. Sementara ada ras yang selalu berada di sisi ras Titan, di antaranya ada ras Hak dan lainnya, termasuk perlombaan Sadolen. Seorang lelaki kurus yang tampaknya sudah lanjut usia sudah menunggu pada saat Lu Li dan yang lainnya tiba di Gunung Titan. Lelaki tua itu tampak tidak berbeda dari manusia, kecuali matanya. Matanya tidak hitam, atau dalam satu warna tunggal. Mereka memiliki 9 warna. Sekali menatap matanya dan Lu Li sudah merasa tersesat. Dunia telah lenyap. Yang bisa dilihat Lu Li hanyalah awan 9 warna, menakutkan. Ilusi. Lu Li menutup matanya segera untuk mendapatkan kembali kesadaran. Dia memeriksa lagi hanya dengan kekuatan psikisnya dan kali ini, ilusi itu hilang. Ketika Lu Li membuka matanya lagi, dia menemukan rasa hormat di mata orang tua itu. Di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang lelaki muda berusia sekitar 20 tahun. Matanya juga memiliki 9 warna. Pria muda berwajah tampan itu berdiri dengan hormat. Ke LV, temui Tuan Muda. God of Meng berkata. Pria tua itu memasang ekspresi hormat dan membungkuk dengan pemuda itu. Salam, Tuan Muda. Dewa Meng telah menjadi penguasa dunia yang sepi setelah menyatukannya sedangkan Lu Li adalah Saint-Saint-nya, yang membuat posisi Lu Li lebih menonjol. KLV tidak bisa memperlakukannya dengan sembarangan. Ini tidak perlu. Silakan bangkit. Lu Li mengangkat tangannya dengan sopan untuk membiarkan keduanya melupakan formalitas. Lalu dia memandang pemuda itu dan bertanya, pemimpin klan ke, ini. Oh, dia cucuku. KLV memandang pemuda itu dengan penuh kasih sayang dan melanjutkan, dia adalah bakat untuk perlombaan Sadolen yang jarang terlihat selama 10.000 tahun. Namanya Kemang dan dia adalah pemimpin klan kita di masa depan. Dia akan pergi denganmu kali ini. Lu Li terkejut. Pemimpin klan dari perlombaan Sadolen mengirim cucunya sendiri bukannya pergi sendiri. Apakah keterampilan cucunya lebih kuat daripadanya? Melihat kebingungan Lu Li, KLV tersenyum dan menjelaskan, dalam menciptakan daerah bayangan dan ilusi, cucu saya lebih cakap daripada saya. Dia memiliki keterampilan Sadolen yang paling kuat. Tetapi dia masih belum berpengalaman. Kami akan menghargai Anda menawarkan bimbingan kepadanya, Tuan Muda dan Tuan Meng. Petik 2. Ini pengaturan yang bagus. Kemang, kamu sangat berbakat. Dewa Meng jelas tahu sesuatu tentang Kemeng dan dia mengangguk mengakui. Sekarang Dewa Meng tidak memiliki pikiran kedua, Lu Li tidak ragu lagi. Kemang memang bakat, karena sudah pada tahap awal Realm Lord Nobeem. Lu Li mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih atas kesulitanmu, Tuan Muda ke. Dengan senang hati aku bisa menawarkan jasaku padamu, Kemang membungkuk hormat dan menjawab. Berhasil dan muda seperti dia tidak sombong, yang menyenangkan Lu Li. Ayo pergi. Lu Li melambaikan tangannya dan melangkah ke formasi teleportasi. Mereka bepergian ke utara. Bagian itu terletak di sebuah lembah di perbatasan utara. Banyak formasi teleportasi dibangun dan ada satu di setiap ras besar atau klan. Setelah tiba di klan besar, Lu Li dan yang lainnya terbang ke utara tanpa berhenti. Setelah lebih dari 2 jam, mereka mencapai sebuah lembah besar. Dewa Meng telah menutupnya. Ada sebuah tenda di luar di mana seorang patriark dari balap Titan sedang menjaga. Lu Li memeriksanya dan melihat banyak penjaga tersembunyi di kedua sisi lembah. Ada beberapa formasi penghambatan yang tidak terlihat juga. Dia berseru pada dirinya sendiri betapa hati-hati Dewa Meng. Ayo pergi. Dewa Meng memimpin jalan dan menuju ke kedalaman lembah. Gelap di dalam. Semakin dalam mereka, semakin gelap. Banyak pengintai menjaga di daerah yang tidak terlihat juga. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka mencapai ujung lembah, sebuah jurang. Dewa Meng menunjuk ke bawah dan berkata, jalannya ada di bawah sana. Pindah. Lu Li melepaskan Fate Wheel-nya dan yang lain Bats of Life mereka. Mereka menangis. Terbang ke bawah untuk 1000 kaki, mereka menemukan diri mereka dalam kabut hitam. Dewa Meng mulai menyusut tubuhnya sementara Ye Cha dan yang lainnya mulai menyamar juga. Kemang memakai penutup mata agar matanya yang aneh tidak terlihat. Dewa Meng memimpin, diikuti oleh Lu Li. Kemang berada di belakang Lu Li dan Ye Cha menutupi mereka di belakang. Mereka terus turun. Segera, mereka menyentuh formasi penghambatan. Setelah tatapan tajam, mereka mulai berputar. Mereka merasa pusing. Jelas, mereka sedang diteleportasi. Setelah waktu untuk 1 dupa untuk membakar, Lu Li merasa dia telah mendarat.
Dia membuka matanya sekaligus dan mulai memeriksa lingkungan dengan kekuatan psikis. Itu adalah gua dengan cahaya biru. Dewa Meng dan yang lainnya ada di dekatnya. Mereka tampaknya tidak gugup. Jangan khawatir, Saint Lord. Dewa Meng telah berubah menjadi penampilan pria parubaya. Kulitnya yang keemasan gelap tampak hanya kecoklatan dan dia mengenakan baju zirah yang membuatnya tampak megah. Dia menjelaskan, ini adalah gua di alam liar. Ada banyak binatang suan yang kuat di dekatnya. Ketika saya menemukan lorong ini, saya meminta seseorang menggali lebih banyak terowongan dan membangun sebuah labirin. Ini adalah tempat yang sulit bagi para pejuang untuk menemukan. Baik, meski berotot, Dewa Meng juga bijaksana. Melihat bahwa Luli telah pulih, Dewa Meng keluar. Setelah berjalan beberapa mil, Luli mendapati dirinya berada di ujung jalan dan menghadap tembok batu. Tidak, ada yang salah. Luli memeriksa dinding batu dan menemukan beberapa tanda formasi penghambatan. Dia mengangguk dan berkata, dinding batu ini cukup bagus. Orang dengan kekuatan batin yang lemah bahkan tidak bisa menyadari itu bukan dinding. Berdengung. Patriark ketiga mengetuk dinding selama 3 kali. Dinding batu melotot dan mulai bergerak ke bawah, mengungkapkan lorong. Dewa Meng menunjukkan jalan keluar. Memang ada banyak lorong dan terowongan yang membentang ke segala arah seperti labirin, seperti katanya. Biarkan aku. Patriark ketiga telah melakukan perjalanan bagian ini selama 4 kali. Dia berpengalaman sehingga dia memimpin. Setelah berjalan selama 1 jam, bergiliran, akhirnya mereka sampai di luar. Hall, hall, hall. Dari kejauhan terdengar beberapa lolongan. Luli melihat sarang serigala di dekatnya dengan setidaknya ribuan serigala. Itu adalah bisuan peringkat 5. Aku telah memerintahkan untuk tidak membunuh serigala. God of Meng menjelaskan sambil tersenyum. Luli memberinya acungan jempol. Sarang serigala bisa membentuk penghalang alami. Seorang prajurit biasa tidak akan semakin dekat. Bahkan prajurit Realm Lord Realm tidak akan tinggal di sini lama setelah melihat begitu banyak serigala, yang akan mengurangi kemungkinan mereka pergi ke gua. Ayo pergi. Patriark ketiga berlanjut. Mereka semua dipercepat kalau-kalau mereka dikelilingi oleh serigala. Tidak ada dari mereka yang tega membunuh salah satu dari serigala, binatang buas yang menjaga gua untuk mereka. Serigala cepat tetapi tidak secepat Luli dan yang lainnya. Segera, mereka menyingkirkan alas serigala dan maju terus ke utara. Sambil menunjukkan jalannya, Patriark ketiga menjelaskan, ini adalah yang paling utara dari Serenity Plains. Kami berada di wilayah pasukan pangkat 5 terdekat. Tidak ada banyak pejuang yang kuat dan mereka tidak akan memperhatikan kita. Kita akan menuju utara selama setengah hari untuk mencapai Laut Awan Tenang. Melintasi itu, kita akan tiba di Cloud Plains. Jika kita mengendalikan kecepatan kita, kita akan butuh 7 atau 8 hari untuk tiba di Drifting Cloud Hall dari sini. Kami terbang dengan kecepatan tertinggi, meskipun demikian, kami akan tiba paling lama dalam 3 atau 4 hari. Petik 2. Ayo memperlambat. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Luli telah mencari Luling selama lebih dari 2 tahun sekarang. Dia bisa membayar beberapa hari ekstra. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelamatkan seseorang sambil tetap rendah. Kalau tidak, jika mereka diekspos sebelum mereka bahkan mencapai kota awan melayang, itu akan paling tidak diinginkan. Bab 564, Melayang Wilayah Cloud. Perjalanan keluar dari Serenity Plains mulus karena area tempat mereka berada jauh. Itu milik wilayah keluarga peringkat kelima yang hanya memiliki 2 pejuang Realm Lord Realm. Luli dan yang lainnya bukanlah sasaran empuk bagi prajurit biasa. Serene Cloud Sea tidak besar, hanya laut kontinental. Legenda mengatakan bahwa Serenity Plains dan The Cloud Plains saling terhubung. Ketika beberapa pejuang tertinggi berperang melawan musuh yang dibenci, ia memotong 2 dataran dalam satu gerakan. Air mengalir ke daerah cekung di tengah, yang kemudian berubah menjadi Laut Awan Tenang. Legenda itu pasti melebih-lebihkan. Luli tertawa, tidak yakin dengan kisah Patriark ketiga. Sekecil itu, mereka akan membutuhkan lebih dari 1 hari untuk pergi melintasi Laut Awan Tenang. Memang, mereka tidak bepergian cepat, tetapi jarak keseluruhan masih mencapai 10 juta mil laut. Laut kontinental dengan panjang 10 juta mil laut diciptakan dalam satu gerakan. Bahkan dewa pun tidak bisa melakukan itu. Secara alami, Luli tidak akan membelinya. Sebenarnya, legenda itu mungkin benar. Dewa Meng tiba-tiba menambahkan, aku tidak tahu apakah orang lain bisa melakukan ini,
tapi aku tahu Kaisar Langit Terbalik memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin? Baik Luli dan Kemang membuka mata mereka dengan tak percaya. Mungkinkah manusia memiliki kapasitas ini? Dipikir-pikir, Luli ingat Kaisar Langit Terbalik telah naik ke surga dan menjadi abadi. Dia bukan manusia pasti. Sekarang setelah dia menjadi abadi, mungkin saja dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah kamu tahu pada tingkat apa kemampuan Emperor of Heaven Reverse berada? Dewa Meng berkata dengan penuh kekaguman, banyak pejuang yang kuat selamat dari 3 perang antara 10.000 ras. Sejauh yang saya tahu, setidaknya 1.000 prajurit bisa berada di puncak alam abadi bumi dari 10.000 ras saat itu, dan di sana adalah 9 nenek moyang dari ras yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak alam abadi bumi. Petik 2. Tapi, God of Meng melotot ketika dia melanjutkan dengan suara yang penuh kegembiraan, pejuang yang kuat dari 10.000 ras membentuk aliansi untuk melawan meningkatnya umat manusia. Ketika mereka menerobos ke wilayah ras manusia, Kaisar Langit Terbalik keluar sendirian. Dalam satu gerakan, dia membunuh lebih dari setengah dari 1.000 prajurit puncak dan 6 dari 9 leluhur. Pertarungan itu menyegel kemenangan bagi manusia. Luli, bisakah kau bayangkan kekuatan Kaisar Langit Terbalik? Petik 2. Apa? Luli tertegun. Lebih dari 1.000 prajurit kuat dari 10.000 ras yang bisa berada di puncak alam abadi bumi, masing-masing dengan keterampilan masing-masing, dan setengahnya dibunuh oleh Emperor of Heaven Reverse. 6 dari 9 leluhur meninggal. Di kerajaan manakah Kaisar Langit Terbalik? Apakah ada alam yang lebih tinggi dari alam abadi bumi? Luli tidak tahu dan dia tidak bisa memikirkan ini. Tetapi ini tidak menghentikannya untuk merasa heran. Prajurit Realm Sovereign manusia sudah kuat. Mereka dapat membuat gunung-gunung jatuh dan bumi terbelah dengan gelombang dan meratakan kota dalam satu gerakan. Prajurit Earth Immortal Realm bahkan lebih mengerikan. Tetapi setengah dari 1.000 prajurit di puncak dunia ini meninggal di tangan Kaisar Langit Terbalik. Luli bukan satu-satunya yang berseru. Yecha dan yang lainnya memiliki perasaan yang sama. Bagi mereka, Emperor of Heaven Reverse adalah musuh karena dia adalah pelakunya yang telah mengubur kemuliaan 10.000 ras, tetapi dia telah mendapatkan kekaguman dengan kekuatannya, baik sebagai musuh atau teman. Luli mengajukan pertanyaannya setelah jeda, Dewa Meng, ada alam di atas alam abadi bumi? Iya nih. Dewa Meng menjawab dengan pasti, setiap prajurit yang dipilih dari ras manusia dapat mengalahkan ras barbar, Asmodian, ras bulu, dan ras Fodo. Para prajurit yang dipilih itu jelas berada di atas alam abadi bumi. Dalam perlombaan Titan, kita panggil mereka progenitor. Mungkin ada nama yang berbeda di luar sana, tetapi mereka semua menunjukkan prajurit dengan kemampuan tingkat seperti itu. Petik 2. Sudah pasti, Kaisar Langit Terbalik lebih kuat dari para prajurit pilihan sehingga dia telah naik ke surga dan menjadi abadi. Sudah lama sekali, tetapi tidak ada manusia atau siapapun dari ras manapun yang pernah melakukan itu karena tidak ada yang mencapai Kaisar dari Heaven Reverse berada di. Petik 2. Oh begitu, Luli punya ide yang lebih jelas sekarang. Jika seorang prajurit bisa mencapai ranah yang lebih tinggi dari alam abadi bumi, prajurit itu akan menjadi prajurit pilihan atau leluhur. Jika prajurit itu dapat membuat kemajuan lebih lanjut dan mencapai ranah Emperor of Heaven Reverse, dia bisa memenuhi syarat untuk naik ke surga dan menjadi abadi. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah seorang prajurit pilihan atau leluhur bisa membuat lautan dalam satu gerakan, tetapi Dewa Meng telah berbicara dengan pasti bahwa Kaisar Langit Terbalik dapat melakukannya. Kalau begitu, Serene Cloud Sea mungkin diciptakan olehnya atau tidak ada legenda seperti itu. Sementara mereka berbicara, mereka samar-samar bisa melihat tanah di depan. Dewa Meng tiba-tiba berkata, jangan bicara lagi. Ada pengintai di depan. Kita harus berkeliling. Mereka pergi bersama Dewa Meng dan mengambil jalan memutar. Mereka bahkan menyelam dan melanjutkan dengan kunci rendah. Apakah mereka bisa menyelamatkan Luling atau tidak semua tergantung pada apakah mereka akan diekspos. Jika ya, maka upaya itu mungkin gagal. Mengambil jalan memutar selama 1 jam, Dewa Meng pergi ke darat dengan yang lain. Menunjuk ke timur laut, Patriark ketiga berkata, ayo pergi ke sini. Awan dataran sangat besar, dan kita masih memiliki jalan panjang. Karena perang yang sedang berlangsung, formasi teleportasi ditutup. Untuk mengambil mereka akan terlalu jelas. Orang akan memperhatikan. Petik 2. Baik,
Mereka akan dikenakan biaya beberapa hari lagi, yang mereka tidak keberatan. Tetap dengan kunci rendah akan menjamin keselamatan mereka. Dengan ketiga patriark menunjukkan jalan, Yecha memimpin dan maju. Luli telah meminta Yecha untuk datang sehingga dia bisa menjadi pengintai. Qian Phoenix Rache memiliki pengintai terbaik di dunia. Dengan Yecha menjelajahi jalan, mereka tidak perlu khawatir akan diekspos. God of Meng berhenti menginspeksi dengan kekuatan psikis setelah Yecha mulai mengeksplorasi jalan. Dewa Meng tidak ragu dengan kemampuan Qian Phoenix Rache, belum lagi bahwa itu adalah pemimpin klan mereka. Yecha meninggalkan bekas di belakang sepanjang jalan. Patriark ketiga mengikuti jejak dan itu terbukti menjadi perjalanan yang aman. Mereka berada di jalan selama setengah hari tanpa melihat prajurit. Jalan yang Yecha tunjukkan pada mereka tidak ada. Dia membawa mereka ke alam liar, yang tidak sulit bagi tim. Mereka bepergian dengan mudah seolah-olah mereka berada di bumi yang kokoh. Dengan satu lompatan santai, mereka bisa pergi dari satu gunung ke gunung lainnya. Kemang mempertahankan sikap rendah hati. Dia jarang berbicara dan sopan sepanjang waktu. Dia tidak berani ceroboh, tidak dengan Dewa Meng di sekitarnya. Bagi Kemang, berada dalam misi bersama Dewa Meng adalah hak istimewa. Kemang belum pernah keluar dari dunia sunyi sebelumnya. Dia ingin tahu tentang bagian luar. Matanya dipenuhi dengan kekuatan yang memancar. Dia terus melihat ke sekeliling, mengambil semuanya tanpa merasa lelah. Mereka berbaris dalam diam, bersemangat dan bersemangat seperti Luli. Dia tidak berniat untuk melakukan lebih banyak percakapan. Dia hanya mempercepat sedikit sehingga mereka bisa tiba di wilayah cloud drifting lebih cepat. 5 hari kemudian, Luli memutuskan bahwa membawa Yecha bersama mereka adalah keputusan terbaik. Selama 5 hari terakhir, dengan mengikuti tanda Yecha, tidak pernah sekalipun mereka bertemu prajurit. Tampaknya ada terlalu sedikit prajurit di awan dataran untuk mereka temui. Luli tidak tahu berapa lama mereka telah melakukan perjalanan dalam 5 hari. Meskipun mereka tidak di atas kecepatan mereka, mereka sudah cepat, berada pada kecepatan yang sebanding dengan Realm Eternal setidaknya. Mereka tidak beristirahat selama 5 hari. Dengan perhitungan, mereka akan melintasi seluruh gurun utara. Wosh! Tiba-tiba, Yecha kembali. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Luli, kita akan tiba di wilayah awan hanyut dalam 1 hari. Di depan kita adalah medan pertempuran. Ada lebih dari 10 juta prajurit di kedua sisi pertarungan dan ada lebih banyak pramuka. Jadi, perjalanan kita selanjutnya akan lebih sulit. Saint Lord, istirahatlah selama setengah hari. Kita harus menghemat energi dan menyimpan energi sehingga kita bisa mencapai wilayah awan yang melayang dalam satu pukulan. Petik 2. Baik, Luli tidak merasa lelah, tetapi yang terbaik bagi mereka untuk beristirahat agar tubuh dan pikiran mereka bisa berada pada kondisi terbaik jika mereka harus menghadapi keadaan darurat. Mereka menemukan sebuah lembah. Patriark ketiga pergi berpatroli di dekatnya sementara Yecha tinggal dan segera tertidur. Dewa Meng dan Kemang sama-sama duduk bermeditasi dengan mata terpejam untuk mengisi ulang. Tapi Luli tidak bisa tenang. Dia terus melihat ke arah timur laut, matanya melotot. Dia sudah jauh dari Luling terlalu lama. Di kepalanya, gambar Luling jelas dan kabur. Itu adalah pertama kalinya setelah mereka berpisah sehingga dia berada di tempat yang begitu dekat dengannya. Pikirannya mendidih dan dia merasa sulit untuk menenangkannya. Kakak, tunggu aku. Kita akan segera bertemu. Luli bergumam dan memaksa dirinya ke mediasi dan istirahat. Bab 565, Gunung Mist. Setelah istirahat setengah hari, mereka semua pulih secara mental dan fisik. Yecha tidak berangkat ke depan untuk menjelajahi jalan. Terlalu banyak pengintai, meninggalkan bekas di sekitar tidak akan membantu. Dia berjalan di depan orang lain dan akan berlari di sana-sini. Terkadang, dia memberi isyarat kepada patriark ketiga yang kemudian akan memimpin orang lain maju. Meskipun kekuatan psikis Dewa Meng lebih kuat daripada Yecha, yang pertama tidak melakukan apapun dan sepenuhnya mempercayai Yecha. Menjadi seorang pengintai, Dewa Meng tidak bisa memikirkan orang yang lebih baik daripada Qian Phoenix Rache. Begitu banyak pengintai, Luli dan yang lainnya bisa melihat sekilas pria bergerak di kejauhan tanpa harus menggunakan kekuatan psikis. Kemang mengikuti yang lain dengan saksama, menahan napas. Luli dan yang lainnya akan bergerak di atas kecepatan mereka untuk sesaat dan kemudian melambat untuk yang lain, melintasi seperti beberapa hantu.
Baik Kemang dan Patriark ketiga berada di alam Dewa Mulia dan Dewa Meng berada di alam manusia yang berdaulat. Tapi mereka semua kagum dengan kecepatan Luli. Tidak peduli seberapa cepat mereka, Luli bisa menyusul dengan mudah. Itu normal bagi mereka untuk merasa kaget mengingat Luli secara tak terduga cepat untuk seorang prajurit yang belum mencapai tahap tengah dari alam abadi. Patriark ketiga dan Dewa Meng selalu mengenal Luli karena kemampuannya yang luar biasa sehingga mereka tidak terlalu terkejut. Di sisi lain, pertama kali Kemang bertemu Luli, dia keliru mengira Luli hanyalah prajurit biasa di alam abadi dan bahwa Dewa Meng hanya memperlakukannya sebagai tuan. Sekarang, Kemang menyadari bahwa dia telah meremehkan Luli. Setelah dipikir-pikir, Kemang merasa lega. Tanpa sarana khusus, bagaimana mungkin Luli meyakinkan Dewa Meng, seorang prajurit dari alam manusia yang berdaulat? Menilai dari sikap Dewa Meng, Kemang bisa mengatakan bahwa dia tulus dalam mengikuti Luli. Ada terlalu banyak pengintai dari 3 kekuatan utama. Menurut deskripsi Patriark ketiga, Gunung Serigala Perak, Istana Bulan Hitam dan pasukan Lotus Society ada di dekatnya. Wilayah ini pada awalnya adalah aula melayang awan tetapi banyak kota telah direbut oleh 3 pasukan. Pasukan mereka terus bergerak maju menuju daerah awan yang melayang. Drifting Cloud Hall kehilangan alasan. Mayoritas pasukan mereka dikumpulkan di Drifting Cloud Region. Mereka pada dasarnya menyerah pada area di mana Luli berada. Hanya beberapa pasukan lokal yang mengatur perlawanan. Retak. Dari depan terdengar bunyi patah tulang. Bahkan Yecha pun tidak bisa menyelinap sehingga dia harus membunuh seorang pengintai. Tapi dia melakukannya dengan baik. Dia membuat kebisingan minimal dan melemparkan pengintai mati itu ke interspatial ring-nya segera agar tidak meninggalkan jejak. Sama seperti ini, mereka terus maju dengan gugup. Mau tak mau, mereka bertemu beberapa pengintai di jalan dan mereka semua dibunuh oleh Yecha. Beruntung bagi mereka, mengingat banyaknya pengintai, beberapa orang yang hilang tidak akan menyebabkan alarm dalam waktu singkat. Luli dan yang lainnya bergerak tanpa henti selama 6 jam. Akhirnya, jumlah pengintai mulai berkurang. Mereka harus keluar dari pengaruh 3 kekuatan. Ada 3 prajurit Realm manusia Sovereign Realm di 3 kekuatan sama sekali. Mereka harus berada di tentara untuk memberikan komando. Jika Luli dan yang lainnya menarik perhatian dan terlibat dalam perkelahian, itu bisa merepotkan. Pejuang Realm manusia Sovereign manusia dari 3 kekuatan bisa membunuh mereka. Mereka berbaris dengan hati-hati. Menjelang malam, Yecha akhirnya bernafas lega dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Tidak ada pengintai di sini. Kita harus berada di tanah belakang dari wilayah aula melayang awan. Secara teoritis, kita bisa memasuki awan melayang. Hall setengah hari lagi. Saint Lord, apakah Anda perlu istirahat?" Petik 2. Tidak, mari kita bepergian semalaman. Kita harus pergi ke daerah awan melayang terlebih dahulu. Luli sedang tidak ingin beristirahat lebih banyak. Mereka juga tidak lelah. Mereka hanya berada di jalan selama beberapa jam dan mereka telah mengikuti Yecha tanpa harus memeriksa atau berpikir terlalu banyak. Dewa Meng mengangguk setuju. Yecha pindah. Di bawah bintang-bintang dan bulan, mereka bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Menjelang fajar, mereka tiba di dekat kota kecil. Yecha pergi untuk mengumpulkan beberapa informasi. Ketika dia kembali, dia melaporkan, "Kami berada di wilayah awan hanyut. Tetapi ada pencarian ketat di pintu masuk. Saya kira aula awan hanyut takut bahwa beberapa pengintai musuh akan menyelinap masuk sehingga hanya orang-orang di wilayah awan hanyut yang dapat menyelinap masuk. Petik 2. Tetapi memasuki kota itu tidak sulit bagi mereka. Kemungkinan yang paling kuat di kota ini hanya di alam abadi, bukan alam yang cukup tinggi untuk mendeteksi Luli dan yang lainnya." Luli memikirkannya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan cari informasi." Mereka segera mendekati kota. Alih-alih masuk melalui gerbang, mereka naik ke sudut tembok kota. Kekuatan psikis Dewa Meng dan Yecha cukup kuat bagi mereka untuk mendapatkan ide yang jelas tentang lingkungan. Mereka memimpin tim ke gang kecil di mana Yecha menemukan sebuah kuil yang ditinggalkan. Yecha mengisyaratkan mereka untuk masuk dan berkata, "Masuk dan istirahatlah. Aku akan mencari lebih banyak informasi." Patriark ketiga ingin pergi sendiri sehingga Yecha bisa beristirahat tetapi yang terakhir bersikeras. Luli dan yang lainnya mengambil tempat duduk di kuil. Setelah 2 jam, Yecha kembali dengan banyak informasi.
Drifting Cloud Hall telah mengumpulkan banyak prajurit dari pasukan afiliasi dan mereka semua berkumpul di Drifting Cloud City, Stormy Cloud City dan Flint Cloud City, yang telah membentuk formasi serangan penjepit dan memfasilitasi kerja sama mereka. Saat ini, 3 kota ditutup dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Sebagian besar warga sipil telah dipindahkan. Hanya prajurit yang tinggal di kota. Sulit untuk menyelinap. Karena kota-kota ditutup, tidak banyak berita yang menyebar. Pihak luar tidak memiliki gagasan yang jelas tentang situasi militer di dalam. Di kota mana saudara perempuanku berada? Luli mengerutkan kening. Untuk menyelamatkannya bukan bagian yang sulit. Tugas mendesak yang dihadapi adalah menemukannya dan kemudian pergi bersamanya segera setelah itu. Dihadapkan dengan musuh yang tangguh, Drifting Cloud Hall tidak akan membuat keributan besar. Dalam benak Luli, Luling tidak begitu penting bagi Aula Hanyut Awan. Tetapi mereka tidak yakin di kota mana Luling sekarang. Jika mereka bertindak terburu-buru dan memperingatkan Aula Awan Hanyut, niat mereka mungkin disalahpahami. Masalah baru bisa menopang secara tak terduga. Itu tidak mungkin bagi Luli untuk melawan Aula Hanyut Awan. Apakah kamu punya peta? Luli bertanya pada Yecha. Menjadi pengintai terbaik, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Mengambil peta, Yecha menunjuk ke 3 kota dan berkata, ini adalah kota awan hanyut, di mana kantor pusat Aula Hanyut Awan berada di. Harus ada prajurit Realm manusia Sovereign Realm yang tinggal di komando di sini, mungkin Aula guru mereka. Ini adalah Stormy Cloud City dan Flint Cloud City. Petik 2. Melihat, Luli menyadari bahwa 3 kota tidak jauh dari satu sama lain. Mereka telah membentuk bentuk segitiga dan dapat bergerak di sekitar prajurit mereka dengan mudah. Jika musuh menyerang di salah satu dari 3 kota, 2 lainnya dapat menawarkan penguatan segera. Juga, ada formasi teleportasi di dalam kota dan prajurit yang kuat dapat mengangkut dengan mudah. Ayo pergi ke sana. Menunjuk sebuah kota kecil di tengah, Luli berkata, kami akan menyelinap ke kota, menangkap beberapa prajurit dari kota awan yang melayang, menginterogasi beberapa informasi dan mencari tahu di kota mana saudara perempuanku berada. Kita tidak bisa pergi ke sana. God of Meng melihatnya. Tetapi dia menggelengkan kepalanya dalam ketidaksetujuan dan berkata, ini adalah kota kecil tetapi di antara 3 kota besar. Banyak pengintai dari 3 pasukan harus ada di sana. Aula Awan Hanyut tidak akan mengizinkan musuh menanam informan mereka di wilayah tengah sehingga kota kecil di sini sama berbahayanya dengan 3 kota besar. Petik 2. Dipikir-pikir lagi, Luli yakin. Jadi, dia bertanya pada Dewa Meng, lalu kemana kita harus pergi? Sini, menunjuk ke sebuah gunung yang digambarkan dalam peta, Dewa Meng menjelaskan, gunung ini juga berada di antara 3 kota dan akan ada banyak pengintai dari kedua sisi perang. Tetapi kita memiliki kemang dan medan yang rumit. Kita dapat mengatur ilusi dan bersembunyi di sana. Karena akan ada pengintai di gunung, kita dapat menangkap siapapun dari Aula Awan Hanyut dan mendapatkan informasi kami. Petik 2. Luli melihat lebih dekat dan menghafal nama gunung itu. Menyingkirkan peta itu, Luli mengangguk dan berkata, oke, kita akan pergi ke Gunung Mist. Bab 566, belum pernah terjadi. Gunung Mist cukup terkenal di Drifting Cloud Region. Gunung itu menjulang tinggi ke langit, diselimuti kabut. Pemandangan di puncak juga cukup menyenangkan, seolah-olah ada negeri dongeng. 2 keluarga milik Aula Hanyut Awan telah membangun villa-villa mereka di sini. Sebelumnya, banyak kaum wanita dari keluarga itu tinggal di sini. Beberapa anak-anak tinggal di sini juga untuk diberdayakan dengan melawan banyak Suan Beast di gunung. Setelah perang dimulai, sangat sedikit binatang Suan dapat terlihat di gunung. Dengan kabut tebal dan lokasinya di antara 3 kota besar, Gunung Mist telah menjadi surga bagi para pengintai. 3 kekuatan Silver Wolf Mountain, Palace of Black Moon dan Lotus Society mengirim banyak pengintai ke sini. Drifting Cloud Hall harus mengirim pengintai mereka untuk membersihkan saingan mereka. Oleh karena itu, Gunung Mist menjadi medan pertempuran yang ditunjuk untuk pengintai. Hari ini, beberapa tamu asing datang ke Gunung Mist. Luli dan 4 lainnya menyelinap masuk ke gunung. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka bertemu dengan 10 tim pengintai. Mengingat bahwa mereka tidak terbiasa dengan situasi ini, Yecha tidak berani membunuh siapapun dengan gegabah. Dia berjalan sekaligus. Semakin sulit bagi mereka untuk pindah. Yecha menderita. Jika pengintai bisa dibandingkan dengan tikus,
maka Gunung Mist adalah sarang tikus dengan banyak berlarian. Tetapi beberapa penemuan membuat Yecha dan Lu Li merasa santai. Tidak ada sarang tikus, tapi dua tikus dari dua sisi bertarung terus-menerus. Lu Li menenangkan pikirannya setelah mereka mengalami dua perkelahian antara pengintai yang telah meninggalkan banyak tubuh. Lu Li memerintahkan Yecha untuk membunuh pengintai yang tidak bisa mereka hindari. Yecha tetap hati-hati. Dia menggunakan penyamaran bahkan setelah dia membunuh beberapa pengintai. Jika tidak, seorang prajurit Noble Lord Rilem yang membunuh pengintai bisa mengundang kecurigaan. Hampir tidak ada pengintai di kedua sisi berada di alam bangsawan mulia. Dengan cara ini, mereka berhasil masuk ke kedalaman gunung. Yecha menemukan gua terpencil. Lebih menarik lagi, ada beberapa pengintai di gua. Mereka semua dari 3 kekuatan dan dibunuh oleh Yecha. Kemang, kamu sudah bangun. God of Meng memeriksa sekeliling dengan kekuatan psikis sebentar dan memutuskan untuk berkemah di sini. Kemang bertindak atas perintah. Dia mengeluarkan beberapa batu formasi untuk mulai membangun pengaturan ilusi. Dia cepat. Pada saat 2 batang dupa terbakar, pintu masuk gua tertutup kabut. Mata telanjang tidak bisa melihat pintu masuk gua. Ini sangat bagus. Setelah Kemang menyelesaikan pekerjaannya, God of Mang memeriksanya, mengangguk puas dan berkata, murid itu mengalahkan tuannya. Kemang, kamu lebih terampil daripada kakekmu. Kemang bersemangat. Matanya melotot tetapi dia masih pendiam. Jawabannya adalah senyum malu-malu. Lu Li juga diperiksa dengan kekuatan psikis. Selain kabut, dia tidak menemukan banyak perbedaan, yang membuatnya ragu. Dewa Meng tersenyum lembut dan berkata, Saint Lord, keluar dan lihatlah. Kamu tidak akan menemukan pintu masuk. Sangat, Lu Li tidak membelinya. Jiwanya begitu kuat sehingga ia bisa masuk dan keluar gua dengan mata terpejam. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan pintu masuk? Lu Li terbang melewati kabut di pintu masuk dan berbalik setelah dia berjalan sejauh 3.000 kaki. Pada saat Lu Li berbalik, dia menemukan pemandangan telah berubah sepenuhnya. Permukaan yang kasar telah menjadi rata. Juga, ketika dia menginspeksi dengan kekuatan batin, dia tidak dapat menemukan gua. Apa yang lebih penting, dia tidak merasakan tanda-tanda formasi penghambatan. Seharusnya ada batu besar di sini tapi dia tidak bisa melihatnya, juga gua. Yang bisa dilihatnya hanyalah tanah terbuka. Lu Li tidak mau membiarkannya pergi. Pintu masuk hanya 3.000 kaki di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Dia memejamkan mata dan melanjutkan menggunakan hanya kekuatan psikis untuk membimbing sehingga dia bisa melakukan perjalanan dalam garis lurus. 1.500 kaki, 2.000 kaki, dan 3.000 kaki. Lu Li membuka matanya yang dipenuhi dengan kejutan. Dia belum tiba di pintu masuk. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah berjalan dalam garis lurus, dia tidak dapat menemukan puncak gunung. Gua itu telah menghilang secara misterius. Ini tidak mungkin. Lu Li membuka matanya lebar-lebar dan berjalan maju sesuka hati, mengubah arahnya sesekali. Gua batu dan puncak gunung itu nyata. Mereka tidak bisa menghilang ke udara tipis. Setiap anjing memiliki harinya. Lu Li harus bisa masuk. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya heran. Dia berkeliaran di sekitar waktu untuk satu dupa untuk membakar tetapi dia tidak dapat menemukan puncak atau gua. Lalu pintu masuk benar-benar menghilang secara misterius. Hebat. Sekali lagi, Lu Li terpesona oleh keterampilan dan kekuatan ras kuno. Tetap saja, dia tidak berusaha meminta bantuan. Sebaliknya, dia berdiri di kabut dengan tenang untuk memikirkannya. Mustahil puncak dan gua itu hilang. Dia telah berjalan dalam garis lurus dan kembali dengan cara yang sama. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia tidak bisa melihat gua. Dia tidak mengambil garis lurus. Ilusi memengaruhi jiwanya dan penilaiannya, itulah sebabnya indranya mengatakan cerita yang salah. Mungkin, dia sudah berjalan dalam lingkaran kecil. Sekarang dia sudah tahu alasannya, Lu Li punya ide. Dia melepaskan nasib roda dan berputar-putar perlahan, memperluas lingkaran sedikit demi sedikit. Gua batu itu ada di dekatnya. Dia pasti akan memukulnya. Oke, Saint Lord, ayolah. God of Meng berkata. Lu Li menyingkirkan roda takdir dan berjalan ke gua mengikuti suara itu. Lu Li telah melihat melalui ilusi tetapi itu karena dia tahu gua ada di dekatnya. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa menemukan gua. Lu Li senang. Melihat Kemang, dia berkata, pemimpin klan masa depan,
kamu telah membuka mataku. Ini sangat kuat. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tuan muda, Anda menyanjung saya. Kemang menjawab dengan rendah hati, ini adalah satu-satunya yang mampu dilakukan Sadolen Rache. Kami jarang memiliki pejuang yang kuat. Pada akhirnya, itu hanya bantuan, bukan kekuatan utama, dalam perkelahian. Petik 2. Luli tidak terlibat dalam formalitas yang lebih menyenangkan dengan Kemang. Dia menoleh ke Ye Cha dan berkata, terserah kamu sekarang. Pergi dan cari seseorang dan dapatkan informasi. Saint Lord, jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Ye Cha mengangguk dan pergi dengan patriark ketiga. Luli mengerti bahwa kecemasan tidak akan membawanya kemanapun. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya di gua untuk mengolah suan energi untuk menstabilkan wilayahnya. Begitu pula Dewa Meng. Kemang, di sisi lain, harus berjaga-jaga jika ada pengintai yang masuk. Mereka tidak akan terbuka selama tidak ada yang masuk ke gua atau prajurit rilem manusia sovereign diperiksa dengan kekuatan psikis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ye Cha dan patriark ketiga telah membawa masing-masing pengintai. Mereka tidak menginterogasi mereka. Ye Cha mencari jiwa mereka secara langsung. Setelah selesai, Luli membuka matanya. Tapi Ye Cha menggelengkan kepalanya dan keluar lagi, seperti patriark ketiga. Setelah hampir setengah hari, Ye Cha dan patriark ketiga kembali dengan 1 pengintai. Tapi yang ini berada pada tahap awal rilem Lord Nobeem. Jelas, dia adalah pemimpin tim. Kali ini, Luli menjadi lebih gugup. Dia melihat Ye Cha mencari jiwa pengintai. Setelah 1 jam, pengintai rilem Lord Rilem runtuh ke tanah, meninggal karena jiwa yang hancur. Ye Cha membuka matanya, merasa lelah dan kecewa. Menghela nafas dia berkata, kami memiliki beberapa masalah. Menurut ingatan pria ini, Saintes adalah orang yang paling misterius di Aula Drifting Cloud. Hanya 2 kali Saintes muncul. Pertama kali ia dinamai Saintes dan yang kedua kalinya, adalah setengah tahun yang lalu ketika dia mematahkan kaki Tuan Muda dari keluarga Aula Hanyut Awan. Tuan Muda itu adalah murid dari keluarga dekat tidak kurang dan pada tahap awal Rilem Lord Rilem. Insiden itu menyebabkan cukup sensasi besar di Aula Drifting Cloud tetapi dibekap. Setelah perang dimulai, pengintai tidak memiliki berita lagi tentang Saintes. Tahap awal Rilem Lord Nobeem. Bagaimana itu mungkin? Luli membuka matanya lebar-lebar. Apakah Luling mencapai rilem Lord Nobeem? Bagaimana lagi dia bisa mematahkan kaki seorang tuan muda di dunia ini? Juga, insiden itu dibekap. Apakah saudara perempuan Luli menikmati status tinggi di Drifting Cloud Hall? Bab 567, tanpa retret. Itu menyinggung Luli dan yang lainnya bahwa Saintes dari Aula Awan Hanyut itu rendah hati. 2 dari 3 kota besar bisa memiliki pejuang sovereign manusia nyata. Dengan menerobos masuk secara acak, Luli bisa diekspos. Mereka di sini untuk mengeluarkan Luling. Tapi bagaimana mungkin mereka ketika dia tidak berada? Sebelum mereka bertemu Luling, mereka harus merahasiakan identitas mereka atau para pejuang yang kuat dari seluruh awan dataran bisa datang dan melawan mereka. Perang antara Aula Hanyut Awan dan 3 kekuatan bisa terhenti. Mereka akan membunuh Dewa Meng terlebih dahulu. Bagaimanapun, ia berasal dari ras alien, musuh bersama umat manusia. Tidak ada jalan lain. Luli harus menunggu. Sementara meminta Ye Cha untuk melanjutkan pencariannya, mereka sedang menunggu berita tentang gerakan Saintes. Beruntung bagi mereka, ilusi yang diciptakan oleh Kemang cukup kuat. Luli tidak perlu khawatir ditemukan dan mereka dapat menghabiskan hari-hari mereka bercocok tanam di gua. Luli tahu ini bukan masalah yang bisa terburu-buru. Jika dia ada di sini sendirian, tidak apa-apa. Tapi dia datang dengan Dewa Meng, Ye Cha dan Kemang. Tindakan gegabah yang dilakukan Luli dapat menyebabkan kematian orang lain. Ye Cha meminta patriark ketiga untuk tinggal di gua. Kali ini, Ye Cha bertindak sendiri dan dia tidak pergi untuk menangkap lebih banyak pengintai. Dia berencana pergi ke kota kecil atau mencari cara untuk menyelinap ke 3 kota besar. Luli mengatakan pada Ye Cha untuk tidak mengambil risiko terlalu besar dan bertindak dengan hati-hati. Jika itu tidak bisa dicapai, Ye Cha harus membiarkannya pergi. Lagi pula, pasukan ketiga pasukan belum tiba. Luli masih punya waktu dan peluang di masa depan. Ye Cha mengangguk dan pergi. Selama dia menahan diri untuk tidak mengambil risiko, Luli tidak akan mengkhawatirkannya. Ye Cha telah mencapai tahap terakhir dari rilem Lord Nobeem.
Terlepas dari prajurit Realm manusia Sovereign, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tampaknya Yecha akan pergi untuk waktu yang lama. Luli berpikir dia mungkin juga mengembangkan Swan Energy sambil mempelajari keterampilan Soul Shattering. Dia telah belajar bagaimana menggunakan skill Soul Shattering tetapi dia tidak pernah menggunakannya dalam pertarungan real-time dengan prajurit yang kuat sehingga dia tidak bisa mengatakan kekuatan skill itu. Tentu saja, keterampilan itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan prajurit Realm manusia Sovereign Real kecuali Luli meningkatkan jumlah gelombang kejut. Dewa Meng telah memberikan Luli ide yang bagus tetapi sulit untuk dieksekusi kecuali Luli belajar makna yang mendalam dan mengintegrasikannya dengan keterampilan dengan sempurna. Makna mendalam seperti apa yang bisa meningkatkan gelombang getaran? Luli merasa masalah itu rumit. Makna yang dalam tidak dipelajari dari pencarian. Mencoba untuk secara paksa mempelajari makna mendalam sangat sulit. Haruskah aku meminjam kekuatan dari langit dan bumi dan meningkatkan kekuatanku? Atau haruskah aku menekan kekuatanku dan membiarkannya meledak di dalam tubuh? Mingyu meminjam dari langit dan bumi dalam menggunakan pasukannya. Tapi itu hanya dipinjam dan aku tidak bisa mengendalikannya. Apakah itu akan berubah menjadi gelombang getaran dan dikirim ke tubuh musuhku? Memampatkan kekuatan dan membiarkannya meledak di dalam tubuh musuhku bahkan lebih sulit. Bagaimana kekuatan fisik bisa dikompresi? Bagaimana aku bisa menekan kekuatan dari jiwaku? Luli memikirkannya berulang-ulang. Semakin dia berunding tentang hal itu, semakin sulit dia menemukannya. Dewa Meng telah menunjukkan jalan keluar baginya, tetapi jalan ini panjang, sulit, dan akan sangat sulit baginya untuk mencapai tujuan. Dia tidak bisa membiarkan Little White mengeluarkan ding Dewa Barbar sehingga Little White tidak bisa memperbaiki tubuhnya di sini. Itu mulai bosan dan mulai tidur di sudut setelah makan beberapa kristal jiwa. Dewa Meng sedang duduk dalam mediasi. Dia mungkin berkultivasi atau beristirahat. Kemang terus mengamati lingkungan dan ilusi di luar. Orang-orang dalam kultivasi tidak mengenal berlalunya waktu. Luli telah berkultivasi selama 6 hari. Yecha belum kembali setelah dia pergi dan mereka tidak tahu kemana dia pergi. Dewa Meng sedang menikmati waktu santai. Patriark ketiga ingin pergi dan mencari Yecha tetapi mengingat bahwa Luli tidak memberi perintah seperti itu, ia harus tetap diam. Luli makan sesuatu dan bertanya tentang beberapa pembaruan sebelum dia tertidur nyenyak. Setelah bangun, ia kembali berkultivasi. Sebelum Yecha mendapat gambaran yang jelas tentang situasi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena Third Patriark tinggal bersama mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Tidak ada alternatif lain selain menunggu kembalinya Yecha. Setelah 5 hari kultivasi lagi, Luli berhenti lagi. Energi suannya telah menumpuk tetapi skill jiwa hancurnya tidak banyak berkembang. Luli memutuskan untuk mengesampingkan studi teoretis dan melakukan beberapa praktik nyata. Mendengar bahwa Luli ingin keluar dan berlatih, Dewa Meng membuka matanya sedikit tetapi menutup lagi tanpa mengatakan apa-apa. Patriark ketiga berdiri dan berkata, Saint Lord, biarkan aku pergi bersamamu. Kami bisa saling menjaga. Baik, Luli juga percaya bahwa dengan Patriark ketiga, akan lebih mudah baginya untuk berlatih. Luli mengangguk pada Kemang dan berjalan keluar bersama Little White. Luli pernah membunuh banyak tahanan yang dihukum dengan mencoba skill Soul Shattering. Tetapi para tahanan yang dikutuk itu masih berdiri di sana dan mereka memiliki kemampuan yang lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan latihan waktu nyata. Keterampilan menyerang hanya bisa ditingkatkan dalam situasi aktual. Berjalan keluar dari gua, Luli mengatakan kepada Patriark ketiga, ikuti saja aku. Jika dalam perkelahian saya telah membuat musuh-musuh di dekatnya, menjebak mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Seharusnya tidak ada banyak prajurit kuat di Gunung Mist. Luli tidak akan takut bahkan jika ada prajurit di puncak Realm Lord Nobeem. Dia tidak merasakan tekanan dalam berurusan dengan prajurit dari dunia ini. Dia benar-benar akan pergi ke prajurit Realm Lord Realm sendiri sehingga dia bisa lebih baik menggunakan keterampilan menghancurkan jiwa. Patriark ketiga agak khawatir. Bagaimanapun, Luli hanya pada tahap awal dari alam abadi. Apakah itu terlalu berbahaya baginya ketika mereka bertemu dengan beberapa prajurit Noble Lord Realm? Namun, Patriark ketiga ingat pujian Yecha atas kemampuan Luli. Jadi, Patriark ketiga tidak berkomentar dan mengikuti Luli dengan diam-diam.
Luli tidak menyembunyikan jejaknya tetapi dia tidak pergi terlalu cepat kalau-kalau dia akan menarik perhatian dari terlalu banyak pengintai. Membawa senjata surgawi Raja Naga di punggungnya, Luli berjalan memutar sambil memperhatikan sekeliling dengan kekuatan psikis. Pada saat dua batang dupa menyala, Luli memperhatikan seorang pengintai yang tersembunyi di bawah tanah dengan menyamar. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan psikis Luli kuat, dia hanya bisa melihat pengintai ketika dia lebih dekat. Tahap tengah dari alam abadi. Tidak buruk, Luli merasakan wilayah pramuka. Tetapi dia berpura-pura belum melihat pramuka dan terus maju. Patriark ketiga telah melihat pengintai ini juga dan dia akan memperingatkan Luli ketika dia melihat Luli melambai padanya, menunjukkan bahwa dia harus menahan diri dari mengambil tindakan apapun. Bang! Ketika Luli berada sekitar 300 kaki jauhnya dari pengintai, tanah tiba-tiba retak ketika seorang pria yang memegang belati bergegas keluar dan berlari ke arah Luli, bergerak mendekati tanah seperti ular beludak. Luli tersenyum ringan. Dia menarik senjata surgawi, tenang dan mantap, dan memotong belati pramuka. Belati pramuka tidak lain adalah suan artifak biasa. Itu pecah sekaligus. Luli menekan senjata surgawi ke depan dan memotongnya di kepala pramuka. Bang! Dengan suara teredam, pengintai itu bergetar. Tapi dia tidak hancur. Dia baru saja roboh ke tanah sebelum darah menyembur dari hidung, mata dan mulutnya. Tapi kepalanya tetap utuh. Patriark ketiga sedang memeriksa dengan kekuatan psikisnya. Dia mengangguk pada hasilnya. Dia terlalu khawatir. Luli kuat dan dia bisa membantai seorang prajurit dari alam abadi semudah membunuh seekor ayam. Dia terlalu lemah. Luli menginjak kepala pengintai itu sehingga yang lain tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mati dengan cara yang tidak biasa. Menyingkirkan senjatanya, Luli melanjutkan. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Luli menemukan pengintai lain yang baru saja menyelinap dari kejauhan. Luli bergerak ke samping, berpura-pura bersembunyi di semak-semak dan menunggu pengintai. Wosh! Sebelum pramuka bergerak lebih dekat, Patriark ketiga mencuri jalannya dari sisi lain dan berbisik dengan gelisah, Saint Lord, 4 pengintai datang ke sini. Mereka berasal dari aula awan yang melayang dan salah satu dari mereka berada di alam dewa mulia. Haruskah kita pergi sekarang? Mengapa? Luli berkata dengan gembira, kita harus membunuh mereka semua. Pergi dan sembunyikan dan awasi mereka. Aku akan menurunkan prajurit Noble Lord Rilem itu nanti. Kamu bisa mencari jiwanya dan melihat apakah kamu bisa menemukan sesuatu. Bab 568, menemukannya. Para pengintai biasanya tidak kuat dalam perkelahian. Tetapi mereka unggul dalam pembunuhan dan melarikan diri. Ada beberapa pengintai yang datang bersama-sama dan seorang prajurit Noble Lord Rilem ada di antara mereka. Patriark ketiga takut ada sesuatu yang tidak beres sehingga dia berharap agar Luli lari. Namun, bagi Luli, prajurit Lord Rilem bukan apa-apa. Ratusan dari mereka tidak akan sulit untuk ditangani, apalagi satu. Patriark ketiga tidak berani menentang Luli sehingga dia segera pergi sementara Luli berjaga-jaga di tempat. Setelah beberapa saat, pengintai yang ditemukan Luli pada awalnya sudah mendekati dan dia merasakan kehadiran Luli dengan kekuatan psikis. Pramuka tetap tenang dan terkumpul saat dia sedang melaju kencang. Dia tidak membuat suara seolah-olah dia adalah hantu. Sementara ratusan kaki jauhnya, dia tiba-tiba mengeluarkan sabit dan siap untuk memotong leher Luli. Semua pengintai yang berkumpul di Gunung Mist berasal dari 3 kekuatan atau aula hanyut awan. Pramuka itu jelas milik 3 kekuatan. Dia tidak menemukan tanda dari ketiga pasukan pada Luli sehingga dia memutuskan untuk masuk untuk membunuh sekaligus. Luli diperiksa dengan kekuatan psikis juga. Dia merasakan 4 pengintai lainnya masih lebih dari 1 mil jauhnya. Karena tidak memiliki kekhawatiran lebih lanjut, Luli menarik senjata surgawi dan menghancurkannya ke depan tanpa harus melihat pengintai yang datang darinya dari depan. Bang! Dengan suara teredam, sabit rusak. Tapi pengintai itu bereaksi dengan cepat. Dia mempercepat sementara menghindari ke samping. Lalu dia melambaikan tangan kanannya. Kabur hitam ditembakkan dengan beberapa tatapan tajam, mengindikasikan racun. Luli tidak tahu seberapa kuat senjata tersembunyi itu. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Dia meluncur senjata surgawi ke atas untuk menghancurkan semua senjata yang tersembunyi. Wosh! Wosh! Luli mendengar 4 suara. Keempat pengintai dari Drifting Cloud Hall semakin dekat. Tapi Luli tidak merasa khawatir.
Dia mengambil nasib roda dan menghasilkan beberapa klon di tengah tatapan putih. Apa? Scout pertama tertegun. Dia akan menembakkan beberapa senjata tersembunyi tetapi dia tidak tahu Luli yang mana yang harus menjadi tujuannya, jadi dia mengambil beberapa tindakan acak. Suas. Dari belakang pengintai muncul suara. Ketika pramuka berbalik, pedang sudah datang padanya. Dia harus mengangkat sabit yang rusak untuk melawan. Mati. Luli memotong sabit yang rusak menjadi beberapa bagian dan kemudian di kepala pengintai ini. Gelombang getaran kekuatan fisik dikirim dan begitu pula kekuatan jiwa. Kolam jiwa pramuka tidak tahan dan hancur. Wosh, wosh, wosh. Keempat pengintai datang seperti hantu. Mereka kebetulan melihat pengintai itu diretas sampai mati. Mereka merasa bingung. Apakah Luli pengintai yang menyamar untuk Drifting Cloud Hall? Tapi dia tidak memiliki tanda identitas seperti aula awan melayang. Berdengung. Sekali lagi, Luli menghasilkan klon. Lusinan klon bergerak ke arah yang berbeda, datang pada 3 pengintai dari pengintai alam abadi. Keempat pengintai siap bertarung. Pemimpin Realm Lord Nobeem berteriak, "Awas!" Bang! Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika salah satu kepala pramuka dilumatkan dan darah menyembur keluar. Kali ini, Luli tidak mengendalikan kekuatannya dan dia langsung menghancurkan kepala prajurit itu. Wosh! Wosh! 3 pengintai yang tersisa dapat melihat di mana Luli sebenarnya. Scout Noble Lord Realm merilis Bat of Life-nya. Di lehernya, ada cahaya ungu saat tanda dalam bentuk gelombang muncul. Suas! Suas! Energi biru melonjak dari leher pengintai ke Bat of Life-nya. Kemudian ia mulai berputar dengan cepat ketika gelombang energi biru berdesir ke semua arah. Orang asli Luli dikelilingi. Luli terkejut karena merasa dia melambat. Skill Bloodline bisa memperlambat prajurit menjadi setengahnya, cukup mengesankan. Luli tidak bisa gegabah. Dia menikam kekuatan psikis ke kolam jiwa pramuka. Karena pengintai itu tidak memiliki perlindungan jiwa, dia langsung ditangkap. Bang! Bang! Sekarang setelah pengintai Noble Lord Realm yang paling kuat masih tertegun, itu lebih dari mudah untuk membunuh 2 pengintai lainnya di alam abadi. Setelah Luli menghasilkan klon, ia membunuh keduanya dengan pedang dan kolam jiwa mereka dihancurkan. Wosh! Patriark ketiga mencuri jalannya. Menempatkan satu tangan dengan sinar hijau pada pengintai Realm Lord Realm yang masih terkejut, Patriark ketiga mulai mencari jiwanya. Patriark ketiga memegang tombak beracun di atas leher pengintai ini, siap memberikan serangan fatal pada pengintai kapan saja. Patriark ketiga, yang lebih lemah dari Yecha, harus melangkah hati-hati jika Scout melawan. Tapi Patriark ketiga tidak mengkhawatirkan apa-apa. Luli telah menyerang jiwa pengintai Realm Lord Realm ini. Bagaimana dia bisa melawan ketika dia tidak bisa melindungi jiwanya sendiri? Setelah beberapa saat, prajurit Realm Lord Realm runtuh ke tanah. Patriark ketiga berkata dengan gembira, pasukan dari 3 kekuatan sekarang memasuki wilayah awan melayang. Leluhur hebat dengan makna cahaya suci mendalam berada di kota awan Flynn. Leluhur keluarga Aula Awan di awan kota Drifting. Kota yakin bahwa tidak ada pejuang Realm Sovereign manusia di Stormy Cloud City. Menurut memori pramuka, saya pikir saintes dan patriark masa depan mereka harus memerintah di Stormy Cloud City. Petik 2. Stormy Cloud City. Luli terangkat. Jika mereka bisa memastikan bahwa saintes berada di Stormy Cloud City dan bahwa dia adalah Luling ketika mereka pergi ke sana, mereka bisa mengeluarkannya dan pergi segera. Saint Lord. Setelah beberapa pemikiran, Patriark ketiga berkata, saya pikir banyak pengintai dari Aula Hanyut Awan tahu tentang ini. Jadi, pemimpin klan kita pasti telah mempelajarinya juga. Dia mungkin pergi ke Stormy Cloud City karena dia telah pergi untuk beberapa waktu sekarang. Saya pikir kita harus menunggu dengan sabar. Jika dia mengkonfirmasi informasi itu, akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak. Petik 2. Yakin, Luli mendorong keinginan untuk pergi ke Stormy Cloud City sekaligus. Perang antara ketiga kekuatan dan Aula Awan Hanyut berada di ambang pecah. Sebagai orang dengan identitas khusus, saintes mungkin akan muncul. Yecha pasti bisa mendapatkan informasi jika dia melakukannya. Luli harus bertanya-tanya di sekitar Gunung Mist dengan sabar sambil mengasah keterampilan menghancurkan jiwa. Baru saja, dia telah tergelincir dan menghancurkan kepala pengintai. Dia masih belum cukup mahir. Patriark ketiga sekarang tidak lagi khawatir tentang kemampuan Luli. Mereka berkeliaran dan membunuh semua pengintai yang mereka temui dengan mudah. Setelah lebih dari setengah hari,
lebih dari 100 pengintai meninggal di tangan Luli. Tapi ada sedikit pengintai di sini. Pasti banyak yang kembali mengingat perang akan segera dimulai. Selama waktu ini, Luli menjadi lebih terampil dalam keterampilan menghancurkan jiwa. Tapi yang jelas, dia merasa ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum dia bisa mengalahkan seorang pejuang rilem manusia sovereign. Dia tidak bisa membunuh satu bahkan dalam serangan mendadak. Saint Lord. Menjelang malam, seorang pria mencuri jalannya. Luli mendengar bahwa itu adalah Yecha. Dia berhenti dan bertanya dengan sukacita, "Yecha, bagaimana? Apakah kamu menemukan saudara perempuanku?" "Iya nih." Yecha berdiri di sebelah Luli. Tetapi dia tidak terlalu senang ketika dia melanjutkan dengan nada sedih, dia ada di kota awan hanyut dan, dia membuat penampilan dengan Master Aula awan hanyut. Tapi dia memakai kerudung. Tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia adalah Lady Ling. Petik 2. Luli merasa masalahnya lebih rumit. Master of Aula Hanyut Awan telah mencapai alam manusia berdaulat 500 tahun yang lalu. Bahkan jika mereka bisa memastikan bahwa Saintes adalah Luling, apakah mereka akan bisa mengeluarkannya? Setelah semua, kota awan hanyut, menjadi markas Aula Awan Hanyut, penuh dengan pejuang yang kuat. Bab 569, pergi ke kota. Ayo pergi sekarang. Luli memutuskan untuk mengambil risiko. Pasukan tiga kekuatan akan melancarkan serangan mereka di tiga kota besar dalam waktu singkat. Tidak mungkin menyelinap ke kota saat itu. Bagaimana jika orang suci terbunuh setelah perang meletus? Luli memutuskan untuk menyelinap ke kota awan melayang untuk mengidentifikasi orang suci. Setelah dikonfirmasi bahwa dia adalah Luling, upaya penyelamatan akan lebih sederhana. Ayo kembali. Petik 2. Luli berjalan menuju gua bersama Yecha dan Patriark ketiga tanpa mengatakan lebih banyak. Di pintu masuk, Kemang membiarkan mereka masuk. Dewa Meng membuka matanya sekaligus. Ketika dia mendengar Yecha keluar, Dewa Meng mengerutkan kening. Jelas, dia merasa berada di tanduk dilema. Nanti, aku akan pergi ke Drifting Cloud City sendirian. Kamu bisa menunggu di luar dan datang membantuku saat dibutuhkan. Kata Luli. Yecha segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saint Lord, tidak. Drifting Cloud City berada di bawah kendali kekuatan militer. Anda tidak dapat menyelinap masuk. Bahkan jika Anda bisa, Anda akan diidentifikasi. Kita harus masuk. Kita tidak bisa mengkonfirmasi apapun dari luar. Luli bersikeras, aku ingin menangkap seorang pengintai dan menggantikannya. Aku bisa menyelinap masuk seperti itu. Tidak bisakah kau melakukan pencarian jiwa? Dapatkan semua informasi dari pengintai, setiap detail. Aku bisa menyamar dan mendapatkan sebagai penipu. Petik 2. Luli melanjutkan, melihat bahwa Yecha masih mengerutkan kening. Begitu tiga pasukan mulai menyerang di kota-kota, 5 prajurit Rilem Sovereign manusia akan dikumpulkan. Pada saat itu, bahkan jika Dewa Meng bisa mengeluarkan Luling, kita tidak akan, aku bisa melarikan diri tanpa cedera. Aku hanya seorang pejuang di alam abadi dan aku tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Katakan saja ada yang tidak beres dan aku dikejar oleh sekelompok pejuang Rilem Lord Rilem, aku masih bisa melarikan diri. Juga, Grand Master dari Aula Pembantai Iblis telah berjanji untuk melindungiku selama 10 tahun. Ketika aku menunjukkan namaku, bahkan Master Aula Hanyut Cloud tidak akan memiliki nyali untuk membunuhku. Petik 2. Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Dewa Meng terkejut. Menatap Luli, dia bertanya lagi, kamu yakin itu adalah Grand Master dari Aula Pembantai Iblis? Menjadi kekuatan terkuat manusia, ada lebih banyak prajurit Rilem Sovereign manusia daripada yang bisa dihitung di Aula Pembantai Iblis dan cukup banyak prajurit Rilem Bumi Abadi. Grand Master adalah prajurit tertinggi. Dewa Meng memiliki pengetahuan tentang Aula Pembantai Iblis. Iya nih, Luli mengangguk. Tapi dia tidak membicarakan semuanya. Dewa Meng memandang Luli sebentar sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan bertindak seperti yang kau katakan, Saint Lord. Yehu, kau pergi dan temukan pemimpin tim Rilem Lord Rilem reguler dan masuk sebagai penipu setidaknya, Anda dan Saint Lord dapat saling menjaga satu sama lain. Petik 2. Patriark ketiga melemparkan Yecha tatapan dan mengangguk setelah ragu-ragu, oke, aku akan pergi dengan Saint Lord. Dengan memasuki kota bersama Luli, Patriark ketiga mengerti bahwa misinya adalah untuk mati bagi Luli. Begitu ada sesuatu yang salah,
Patriark ketiga harus menutupinya untuk sementara waktu agar Luli bisa lari. Patriark ketiga tidak ragu meskipun dia jelas tentang misinya. Dia benar-benar setia kepada Luli. Yah, ini tidak perlu. Luli, tentu saja, memahaminya juga. Dia ingin mengatakan tidak tetapi Yecha bersikeras, Saint Lord, jika kamu tidak membawa kakak ketiga bersamamu, kamu bisa membawa saya. Kamu harus pergi dengan salah satu dari kita. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan Patriark ketiga. Risiko terekspos akan lebih besar dengan Yecha yang berada pada tahap selanjutnya dari Realm Lord Realm sedangkan Patriark ketiga hanya pada tahap tengah dari Realm Lord Realm. Terlebih lagi, Yecha adalah pemimpin klan. Bagaimana seharusnya Luli memberitahu Qian Phoenix Rache jika ada yang salah dengan Yecha? Setelah konsensus tercapai, Yecha dan Patriark ketiga pergi untuk menemukan pengintai yang cocok. Luli menunggu di gua, gelisah. Dewa Meng menatapnya dan berkata, Saint Lord, Anda harus tetap tenang. Semakin mendesak situasinya, semakin Anda harus tenang. Pada kondisi Anda saat ini, Anda akan mengungkapkan diri Anda segera setelah berada di kota dan kamu akan menyia-nyiakan hidup Yehu. Petik 2. Iya nih, Luli memaksa dirinya untuk tenang. Dia duduk bermeditasi sambil menunggu kembalinya Yecha. Kemang tampak tenang. Dia telah memantau situasi. Setelah lebih dari setengah hari, Yecha dan Patriark ketiga kembali dengan dua orang, seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Orang tua itu berada di tahap tengah dari Realm Lord Realm, sama dengan Patriark ketiga. Pria parubaya baru saja mencapai tahap awal dari Fate Wheel Realm. Dia tampak muda dan nasib rodanya juga memiliki 5 lapisan. Yecha mencari jiwa pria parubaya sementara Patriark ketiga mencari pria tua itu. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu jatuh ke tanah dan mati. Yecha mengangguk dan berkata, Saint Lord, pengintai ini cocok untukmu. Keluarganya tidak di Drifting Cloud City dan dia tidak memiliki kerabat di sini. Kamu harus mengingat informasinya. Namanya Meng Ji. Dia berumur 34 dan saat ini dia berada di pasukan ke-6 dari pasukan ketiga dari pasukan pengintai. Luli mengingat semuanya. Dia puas dengan pilihan ini. Laki-laki ini tidak memiliki kerabat di kota dan beberapa teman yang mungkin dikirim semuanya. Dia hanya seorang prajurit biasa di Korps Kepanduan Drifting Cloud Hall. Patriark ketiga Yehu mencari jiwa pengintai lainnya untuk waktu yang lama. Setelah 1 jam, dia akhirnya membuka matanya dan berkata dengan kerutan, orang ini juga pilihan yang mudah. Dia berasal dari salah satu keluarga yang tergabung dalam Aula Melayang Awan, cabang dari keluarga Tu. Tetapi keluarga Tu tidak diterima dengan baik dan mereka memiliki beberapa musuh di sini. Saya khawatir saya akan dikirim lagi setelah saya memasuki kota. Orang ini adalah pemimpin tim dalam Korps Kepanduan dan dia telah berkencan dengan lebih dari 100 petugas. Akan sulit untuk berurusan dengan pelayannya. Luli mendengarnya dan bertanya, haruskah kita pergi untuk yang lain? Tidak ada waktu. Yecha menggelengkan kepalanya dan berkata, perang akan segera dimulai. Ada lebih sedikit pengintai di Gunung Mist. Pemimpin tim di alam Dewa Mulia hanya sedikit dan jauh di antara sekarang. Mari kita pergi dengan yang satu ini. Nanti, kita akan keluar dan mengumpulkan semua pelayannya dan membunuh mereka semua. Petik 2. Patriark ketiga mengangguk. Membunuh semua petugas pria ini akan membuatnya lebih aman. Kalau tidak, seseorang akan mendeteksi ada yang tidak beres. Lagi pula, para pelayan akrab dengan para pemimpin mereka. Patriark ketiga duduk dengan menyilangkan kaki dan mencerna semua informasi tentang tim ini sebelum dia mulai menyamar. Yecha mengeluarkan beberapa bahan untuk membantu penyamaran Luli. Dia membantu Luli berganti ke jubah dan baju besi pramuka dan mengoleskan sesuatu di wajah Luli. Setelah 1 jam, pekerjaan selesai. Yecha berhenti dan bertanya pada Dewa Meng, Dewa, bagaimana menurutmu? Ada yang menonjol. Tidak, Dewa Meng memeriksa dan berkata dengan kepuasan, kamu benar-benar pengintai terbaik. Jika aku tidak menggunakan kekuatan psikisku, aku tidak bisa melihat bahwa ini hanya penyamaran. Kemang menambahkan, Qian Phoenix Rache unggul dalam penyamaran. Anda memiliki ketenaran yang layak. Yecha menjawab sambil tersenyum dan mulai membantu Patriark ketiga. Luli tidak bisa melihat wajahnya sendiri sehingga dia hanya bisa melihat bagaimana Yecha menyamar ketika dia membantu Patriark ketiga. Setelah Yecha melakukan sesuatu, penampilan Patriark ketiga berubah menjadi identik dengan pemimpin tim yang mati.
Luli bahkan tidak melihat jejak penyamaran dengan kekuatan psikis. Keyakinan Luli meningkat. Patriark ketiga dan Yecha pergi lagi untuk memanggil petugas pemimpin tim yang mati untuk membunuh mereka. Patriark ketiga telah mengumpulkan semua informasi dari pemimpin tim. Secara alami, dia tahu bagaimana mengumpulkan para pelayan. Luli harus kembali menunggu dengan sabar. Tidak sampai 10 jam kemudian Yecha dan Patriark ketiga kembali. Begitu Yecha memasuki gua, dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Kamu bisa pergi ke kota awan hanyut sekarang." Sebuah pesan memanggil kembali semua pengintai telah dikirim keluar dari kota. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa masuk setelah beberapa hari. Pasukan dari 3 kekuatan akan ada di sana segera. Petik 2. Yecha memikirkannya dan menambahkan, "Aku akan menjaga di luar kota di timur. Saint Lord, jika terjadi kesalahan, lari ke timur. Aku akan membantumu." Dewa Meng berdiri, mengangguk dan berkata, "Karena olah hanyut awan mengumpulkan pengintai, akan ada lebih sedikit dari mereka di luar kota. Aku akan pergi ke timur kota dengan Yecha dan kita akan membangun pengaturan ilusi di sana. Jika sesuatu terjadi, pergi ke timur atau hancurkan jimat jade. Aku akan masuk ke kota untuk membantumu." Petik 2. Luli mengambil jimat batu giok yang diserahkan oleh Dewa Meng dengan sungguh-sungguh. Luli mengerti betul bahwa begitu jimat batu giok dihancurkan, Dewa Meng akan membunuh jalannya ke kota terlepas dari konsekuensinya. Dalam hal itu, Drifting Cloud City mungkin menjadi tempat pemakaman bagi Dewa Meng. Bab 570, Penjudi. Drifting Cloud City itu besar, jauh lebih besar daripada kota-kota di Gurun Utara. Karena Cloud Plains puluhan kali lebih besar daripada Gurun Utara, sebagai ibu kota kekuatan terbesar kedua Cloud Plains, Drifting Cloud City tentu saja tidak akan kecil. Luli mengikuti di belakang Yehu. Keduanya mengenakan armor hitam Drifting Cloud Hall. Mereka mencuri jalan menuju gerbang timur. Di ikat pinggang mereka tergantung jimat batu giok hitam, simbol aula hanyut awan. Gerbang ditutup, tetapi formasi perlindungan atas kota belum diaktifkan. Gerbang kota dan tembok kota dipenuhi oleh prajurit. Luli bisa mengatakan beberapa dari mereka berada di alam dewa mulia dari kejauhan. Dari ingatan pemimpin tim, Yehu dan Luli mengetahui bahwa aula hanyut awan membual banyak pejuang Realm Lord Realm di klan internal, klan eksternal dan keluarga afiliasinya. Secara keseluruhan, ada lebih dari 2000 prajurit Noble Lord Realm, sejumlah besar prajurit yang kuat. Saudara 8 dari keluarga Tu. Mereka tiba di kota. Luli dan Yehu berada di bawah pengawasan banyak kekuatan psikis. Patriark ketiga Yehu tetap tenang dan berjalan dengan wajah ditarik. Tapi dia melambat. Seorang prajurit di puncak Realm Lord Realm mencondongkan tubuh keluar dan bertanya, "Mengapa kamu sendirian? Di mana semua orangmu?" Yehu melihat ke atas dengan wajah yang tidak baik dan mendengus, "Pikirkan urusanmu sendiri." Prajurit di puncak Nobel Lord Realm mendengus dan berkata, "Kami tidak membuka gerbang kota lagi. Terbanglah." Yehu berhenti sejenak dan kemudian menatap Luli. Mereka berdua bergegas ke dinding. Mereka menendang dinding untuk meningkatkan kekuatan dan melompat. Begitu Yehu dan Luli bangun, mereka melihat banyak wajah terkejut. Prajurit di puncak Realm Lord Nobem menatap Yehu dengan ragu dan berkata, "Saudara 8 keluarga Tu, bagaimana mungkin kamu bersikap sangat baik? Ini tidak seperti kamu." Luli dan Yehu terkejut. Akankah mereka mengekspos diri mereka begitu mereka memasuki kota? Yehu memikirkannya dan menyadari bahwa dia telah bertindak dengan sedikit pertimbangan. Saudara 8 keluarga Tu ini memiliki kepribadian yang eksentrik. Dia adalah pria yang kesepian dengan temperamen buruk. Pada prinsipnya, dia seharusnya bersumpah dan mengutuk dan memaksa mereka untuk membuka gerbang. Tapi Yehu adalah pria yang pintar. Dia berkata dengan sarkasme, "Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Semua orangku terbunuh. Aku tidak akan pernah mendengar akhir dari para diaola leluhur." Sambil melemparkan pelecehan, Yehu berjalan ke kota dengan tampilan yang mengerikan. Luli pergi bersamanya. Para prajurit di tembok kota saling memandang, mencibir. Salah satu dari mereka bergumam, "Tidak heran dia dalam kunci rendah. Dia telah mengacaukan misinya." Patriark sudah tidak senang dengannya. Mereka mungkin mengirimnya ke pasukan bunuh diri. Hahaha. Prajurit di puncak Realm Lord Nobem tertawa mengejek. Ekspresi Yehu bertambah mengerikan.
Tapi dia dan Luli merasa lega telah melewati penghalang pertama. Mereka bergegas ke kota. Menurut ingatan Frater 8 dari keluarga Tu, Yehu menemukan sebuah kastil, pintu masuk ke korps pengintai dari Aula Hanyut Awan. Ada pengintai yang menjaga di luar. Dia membungkuk ketika Yehu datang, tetapi dengan sedikit hormat, dan berkata, "Tuan Tu." Yehu memicingkan mata ke arah Luli dan berkata dengan marah, "Kamu bisa kembali sekarang. Tunggu pesanan saya." Iya nih, orang yang disamar sebagai Luli adalah pelayan Frater 8 dari keluarga Tu. Dia memiliki halaman di kota. Luli pergi dengan cepat dan berjalan menuju halaman berdasarkan informasi yang diberikan oleh Yecha. Jam malam diberlakukan di kota. Tidak ada pejalan kaki sipil di jalan. Ada patroli di sekitar. Hanya beberapa murid dari keluarga besar yang berhak naik kereta tetapi mereka harus diperiksa terus-menerus. Luli memiliki jimat batu giok dan baju besi dari korps pengintai. Dia telah melalui 2 inspeksi tanpa ada yang melihat sesuatu yang salah. Dia menemukan halaman Mengji, pengintai yang diganti Luli, tinggal di. Halaman itu jauh dan kumuh. Tidak ada orang di sana. Mengji bahkan tidak mampu untuk menyewa seorang pelayan. Mengji telah menghabiskan semua asetnya untuk membeli bahan mistis dan dia adalah seorang penjudi yang hidup dalam kemiskinan. Ini akan menjadi yang terbaik. Jika ada seorang pelayan, Luli harus menemukan cara untuk mengendalikan pelayan itu. Luli berjalan ke halaman. Itu tidak hanya berantakan, tetapi juga bau. Namun Luli harus masuk dan duduk. Luli mulai memproses informasi yang Yecha katakan padanya. Mengingat pria ini adalah penjudi, Luli punya ide. Dia duduk di halaman dengan menyilangkan kaki dan menunggu dengan tenang. Menjelang malam, Yehu tiba-tiba menyelinap masuk. Jantungnya masih berkibar karena ketakutan. Dia berseru, "Saya hampir mengalami masalah. Pria ini telah menyinggung 2 patriark keluarga Tu. Sekarang setelah lebih dari 100 pria semuanya mati, para senior ingin memasukkan saya ke dalam penjara. Tetapi ketua Aula leluhur mengatakan bahwa perang akan segera dimulai dan bahwa saya harus menebus diri dengan pelayanan yang baik. Kalau tidak, saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Petik 2. Baik, Luli berseru keberuntungan mereka. Jika Yehu di penjara, dia mungkin akan dibunuh. Jika dia melawan, dia akan dibunuh. Luli bertanya, "Apakah mereka menugaskanmu sesuatu?" "Belum." Yehu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Perang akan segera dimulai. Pengintai rata-rata tidak ada gunanya lagi. Mereka hanya akan mengundang kematian dengan tetap berada di luar. Selain tim pengintai terbaik, mereka yang lain semuanya saat ini bebas, menunggu untuk pesanan lebih lanjut. Mereka mungkin dikirim ke medan perang." Petik 2. Oke, kita masih punya beberapa hari. Luli berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu seharusnya tinggal di halaman keluarga Tu, kan? Cobalah mencari cara untuk bertanya tentang orang suci. Jika kamu memiliki kesempatan, temui dia. Jika tidak, jangan ambil risiko. Saya akan pergi ke kasino malam ini. Mengji ini adalah penjudi. Kasino ini dipenuhi dengan geng campuran. Saya akan melihat apakah saya dapat mempelajari sesuatu. Mari kita bertemu sekali setiap hari di halaman ini." Petik 2. Yakin, Yehu mengangguk dan berkata, "Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus kembali sekarang. Saint Lord, hati-hati. Jika kau menemukan sesuatu, pecahkan jade-jade ini untuk memberitahuku." Yehu pergi. Luli masih duduk di halaman dengan kedua kakinya bersilang. Dia juga menyiapkan makanan. Setelah malam tiba, dia membereskan dan berjalan keluar. Kota itu tampak lebih hidup di malam hari. Tidak banyak pejalan kaki, tetapi jumlah gerbong meningkat. Pasukan mulai berlaku. Kota itu tertekan. Merasa tercekik, banyak orang mungkin keluar di malam hari untuk mengeluarkan tenaga. Luli berjalan ke jalan yang terkenal di Drifting Cloud City. Itu adalah tempat untuk hiburan dan kesenangan. Ada puluhan rumah bordil dan banyak lagi kasino dan pub. Jalan ini ramai. Para prajurit itu menjalani kehidupan yang genting. Mereka bisa mati kapan saja. Semakin dekat mereka dengan perang, semakin banyak yang keluar untuk kesenangan dan kesenangan. Tidak peduli berapa banyak kristal suan yang mereka miliki, uang itu akan dikantongi oleh orang lain yang pernah mati. Mereka mungkin juga menyia-nyiakan semuanya. Luli mengabaikan semua gadis yang melambai padanya di rumah pelacuran. Dia berjalan langsung ke kasino terbesar. Menurut ingatan Mengji,
dia sudah di sini beberapa kali dan setiap kali dia hanya bisa memasang taruhan kecil. Silahkan lewat sini. Ada seorang pelayan tua di luar menyambut tamu. Meskipun Luli hanya seorang prajurit biasa, dia tetap berada di alam abadi. Pelayan itu mengundangnya dengan sopan. Melewati ruang samping dan koridor, Luli berjalan ke aula dengan keliling 2 mil. Itu cukup mengesankan. Ada kerumunan besar. Banyak prajurit yang mengenakan baju besi. Luli bisa tahu sebagian besar dari mereka berada di alam abadi. Beberapa berada di alam roda takdir dan dia melihat 2 di alam Noble Lord. Itu berisik di dalam, dipenuhi dengan sumpah serapah dan tawa dan jeritan yang naik dan turun, menciptakan suasana yang busuk. Para prajurit berkumpul di sekitar puluhan meja besar. Tidak ada yang memperhatikan Luli. Tamuku tersayang, mereka bermain dadu di meja ini, mereka bertaruh batu giok pada yang satu ini dan di sini, tolong dirimu. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku kapan saja. Pelayan tua itu pergi setelah memberi Luli perkenalan. Luli berkeliaran, memeriksa di sana-sini. Dia belajar bagaimana memasang taruhan setelah beberapa saat. Dia dengan santai menempatkan ribuan kristal suan di sebuah meja dan melemparkan beberapa penyalahgunaan setelah dia kalah. Dia terus berkeliaran, mendengarkan kata-kata orang, mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk. Pernahkah kamu mendengar, ada seorang wanita cantik di ruang VIP yang memulai permainan tetapi 10 juta suan kristal pertaruhan. Sayang sekali kita tidak memiliki cukup suan kristal. Kalau tidak, kita bisa pergi ke sana dan memeriksanya. Kata-kata seseorang mendapat perhatian Luli. Itu bukan karena ada seorang wanita cantik. Tapi seorang wanita ada di sini untuk berjudi. Itu luar biasa dalam dirinya sendiri. Babak 571, Raja Penjudi. Seorang wanita muda dari keluarga mana? Banyak yang tertarik mendengar tentang seorang gadis cantik. Mereka berhenti bermain dan berkumpul. Orang yang mengatakan informasi itu cukup sombong tentang hal itu sehingga banyak orang menyatakan minat. Dia berkata, Nyonya 7 dari keluarga Tu. Dia meletakkan lebih dari 10 juta kristal suan dalam satu taruhan tanpa berkedip. Dia sangat syarat. 10 juta. Banyak yang terkejut. Sejujurnya, banyak prajurit memiliki jumlah uang sebanyak itu, tetapi mereka tidak punya nyali untuk meletakkan 10 juta suan kristal dalam satu taruhan. Jika mereka beruntung, mereka bisa kehilangan miliaran suan kristal semalam. Bagi para prajurit dari alam abadi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Itu dia. Tidak heran. Beberapa prajurit tersenyum-senyum kotor. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira, saya mendengar bahwa Lady Seven menyukai pria muda yang tampan dan dia membayar mereka 10 juta suan kristal untuk menghabiskan malam bersamanya. Kencing, Lady Seven sangat cantik. Jika dia memperhatikan saya, aku akan membiarkan mainannya bersamaku gratis. Petik 2. Broterci, kamu pikir Lady Seven akan menyukai kamu dengan penampilanmu. Kamu cukup baik untuk itu. Aku benar-benar merasa kasihan pada Nyonya 7. Dia menikah dengan wanita yang tidak berguna di keluarga Yu itu. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pernikahan. Bagaimana dia bisa tahan? Dia menderita keluarga Yu. Tidak heran dia mencari kesenangan di sini. Aku pernah melihatnya sekali. Dia sangat menakjubkan. Aku pikir peri tidak lebih cantik darinya. Petik 2, Setelah menguping sejenak, Luli mendapatkan gambar yang jelas. 2 keluarga membentuk Drifting Cloud Hall, keluarga Tu dan keluarga Yu. Ada kompetisi internal antara kedua keluarga. Prajurit yang paling kuat dan luar biasa dari kedua keluarga akan menjadi Master Hall yang bisa menjamin bahwa Master selalu yang terkuat. Metode ini juga bisa murid kedua keluarga untuk berkultivasi dengan keras. Kedua keluarga terikat oleh pernikahan juga untuk menstabilkan hubungan mereka. Nyonya 7 dari keluarga Tu telah menikah dengan seorang tuan muda dari keluarga Yu. Sayangnya, tuan muda ini tidak bisa tampil secara ual. Mungkin dia terluka parah tetapi tidak dapat menemukan bahan mistik khusus untuk disembuhkan atau tuan muda tidak dihargai sehingga dia tidak diberi sumber daya seperti itu. Karena itu, Lady Seven akan pergi keluar dan bersenang-senang. Dia memelihara sepasang kekasih dan akan menemukan pria muda untuk dipermainkan. Luli telah melihat banyak gadis murahan. Lady Seven ini sangat menarik. Menjadi wanita muda dari keluarga Tu langsung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan saintes. Mengapa Luli datang ke kota? Dia ada di sini untuk bertemu saintes.
Setelah memastikan saintes adalah Luling, sisa upaya penyelamatan akan menjadi lebih mudah. Jika Luli bisa mendapatkan kepercayaan dari Lady Seven, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencari audiensi dengan saintes. Luli mendengarkan sedikit lebih lama dan pergi. Dia menemukan bahwa pelayan tua yang akhirnya datang langsung ke poinnya, aku ingin pergi ke ruang VIP. Game di sini tidak cukup mendebarkan. Pelayan tua memandang Luli dengan ragu dan berkata, Tuanku, Anda membutuhkan setidaknya 100 juta kristal Suan untuk masuk ke ruang VIP. Jika Anda mampu, saya akan pergi dan bertanya kepada kepala pelayan Li. Bagi Luli, menyediakan 100 juta kristal Suan benar-benar mudah. Tetapi dia berpura-pura memiliki ekspresi hangdok sambil berkata dengan suara rendah, saya telah mengambil beberapa uang orang mati dan saya memiliki 100 juta kristal Suan. Perang akan segera dimulai. Uang ini tidak akan ada gunanya. Tapi, jaga kerahasiaannya dan pribadi. Petik 2. Tentu saja saya tahu. Pelayan tua itu mengerti. Luli menyerahkan cincin interspatial diam-diam. Pelayan tua itu memeriksa dan ekspresinya berubah lebih hormat. Dia menunjukkan Luli ke ruang samping dan berkata kepada seorang pelayan, Ketua Stewart Lee, tamu ini ingin pergi ke ruang VIP. Dia mampu membeli kristal Suan. Yakin. Petik 2. Begitu dia mendengar Luli memiliki cukup Suan Crystals, Chief Stewart Lee tersenyum hangat. Tetapi dia mencatat baju besi aula melayang Cloud yang dimiliki Luli. Setelah jeda, kepala pejabat Lee berkata, Tuanku, tolong ganti dengan jubah biasa. Anda tahu. Jika berita tersebar bahwa seorang pejuang rata-rata aula Drifting Cloud berjudi berat, itu bisa membawa pengaruh buruk, yang dipahami oleh Luli. Dia mengangguk dan berkata, tunjukkan padaku jalan. Aku akan berubah. Luli berubah menjadi jubah tampan di sebuah ruangan kecil. Dengan segera, jubah itu memberinya tampilan yang berbeda. Meng Ji tidak tampan tetapi dia juga tidak jelek. Sikap Luli sendiri telah menambah penampilannya. Luli memiliki pengalaman yang adil. Matanya jernih tetapi dengan tatapan mengintimidasi. Pelayan tua itu menunjukkan Luli ke ruang samping yang elegan yang jauh lebih kecil dari aula. Hanya ada 10 meja bundar. Beberapa tuan muda dan wanita muda berada di dalam bersama dengan beberapa pria tua judi dari Realm Lord Nobeem. Perhatian Luli tertarik oleh wanita muda paling menakjubkan di meja bundar terbesar segera. Wanita muda itu baru berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan gaun hitam, anting-anting zamrud dan ikat kepala dengan jumbai merah muda. Pakaiannya berwarna cerah dan indah. Wanita muda itu memiliki sosok yang baik. Luli bisa melihat sisinya dari arahnya. Pinggangnya ramping tetapinya berkembang. Dia memiliki kulit porselen dan hidung yang kecil dan halus. Dia bisa dibandingkan dengan penampilan Jiang Qiling, yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai salah satu wanita muda yang paling cantik. Ada 2 tuan muda berdiri di sisinya. Mereka tampan tetapi berambut pirang dan berwajah lembut. Mereka tersenyum dan menjilat, yang telah sangat mengurangi sikap mereka. Luli mulai berkeliaran dengan tenang. Dia meletakkan taruhan puluhan ribu kristal Suan di 2 meja, menang sekali dan kemudian mengembara ke meja bundar besar Lady Seven berada di. Mereka bermain dadu di meja ini. Dealer adalah kasino dan yang lain adalah penumpang. Taruhan dan peluang bervariasi. Cangkir dadu dibuat khusus. Luli mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa mendapatkan kekuatan psikis. Tentu saja, jika semua orang bisa melakukan itu, kasino akan gulung tikar. Luli tidak pergi ke Lady Seven. Sebaliknya, dia pergi ke sisi berlawanan dari meja. Dia bahkan tidak melihat Lady Seven. Dia fokus pada cangkir dadu, menunggu untuk memasang taruhan. Ada banyak orang di sekitar meja tetapi tidak banyak yang memasang taruhan. Hanya 5 yang bermain. Lebih banyak lagi yang menyaksikan Lady Seven bertaruh dengan taruhan tinggi. Lady Seven tidak memegang Suan Crystals di tangannya, tapi keping jade chips. 1 chip mewakili 10 juta kristal Suan. Dia bermain taruhan berat tetapi bagi Luli, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Drifting Cloud Hall adalah kekuatan terbesar kedua di Cloud Plains. Satu-satunya yang tidak takut menyinggung keluarga Tu di sini adalah Istana Matahari atau pasukan dari Dataran Tengah. Pasukan di Central Plains telah membuat perjanjian untuk tidak menyusup ke 8 dataran lainnya, tetapi boleh saja beberapa bisnis dikembangkan secara diam-diam. Sebagai contoh, keluarga Du menjalankan sebuah rumah lelang di Gurun Utara. Jika kekuatan di balik kasino berjanji untuk menghindari konflik di Cloud Plains,
tidak ada yang aneh untuk memiliki beberapa properti di sini. Setelah mengamati sebentar, Luli memasang taruhannya. Dia menemukan pelayan di ruang VIP dan mendapatkan cukup chip untuk 100 juta kristal Suan. Dia meletakkan 5 chip di nomor 6. Apa? Tindakan pertama Luli membuat kagum semua. Bahkan Lady Seven melihat ke atas. Banyak orang di sini yang mampu membeli 50 juta kristal Suan, tetapi menempatkan semuanya pada satu nomor adalah hal lain. Jika itu benar-benar berubah menjadi 6, kasino harus membayar Luli 300 juta Suan kristal. Luli tetap tenang dan tidak melihat Lady Seven. Dia berkata kepada seorang pelayan, sekarang. Pelayan itu juga tenang, tetapi dia menatap Luli dengan penuh arti. Pelayan itu memandang yang lain di sekeliling meja bundar dan berkata, ada orang lain. Jika tidak, kita akan membuka cawan sekarang. Kali ini, tidak ada orang lain yang memasang taruhan. Mereka semua menatap cangkir dadu. Luli semakin tenang. Dia bahkan berhenti memandangi cangkir dadu dan mulai minum teh. Pelayan membuka cangkir. Itu 6. Diskusi yang panas di sekitar meja diaduk. Nyonya 7 terus memandangi Luli dan menemukan sebuah teka-teki untuk bisa minum teh begitu saja. Pramugara menyelesaikan taruhan. Dia mulai mengocok cangkir dadu lagi. Setelah meletakkannya, dia berkata, oke, pasang taruhanmu sekarang. Luli meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan ringan, 6 kali lagi, 100 juta kali ini. Sekali lagi, tindakannya mengejutkan semua orang. Lady Seven sangat tertarik. Dia berkata, nomor yang sama untuk saya, 6 dan saya akan bertaruh 20 juta. Tidak ada orang lain yang berani memasang taruhan. Steward memeriksa lagi dan membuka cangkir. Ternyata, itu 6 lagi. Semua orang mendidih karena kegembiraan.